Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nurul Aini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian atau definisi dari emosi, sosial, dan spiritual. Emosi adalah perasaan yang ada dalam individu, ya baik senang, tidak senang, dan emosi memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah bentuk komunikasi, yang kedua adalah mempengaruhi kepribadian. Selanjutnya, sosial. Sosial adalah kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Dan yang terakhir adalah spiritual, ialah cita rasa totalitas di dalam individu manusia. Selanjutnya, karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Menurut Lewis dan Rosenblum, proses terjadinya emosi diantaranya adalah elicitors, yaitu adanya sebuah peristiwa. Yang berikutnya receptors, yaitu aktivitas sistem saraf pusat. Stage, perubahan fisiologi. Experience, interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Dan yang terakhir adalah expression, yaitu perubahan ekspresi wajah, tindakan, gerak tubuh, ataupun suara. Terus selanjutnya proses perkembangan sosial. Menurut Erikson, pada dasarnya perkembangan sosial sudah dimulai sejak usia balita dan hal tersebut berkembang berlanjut sampai usia lanjut. Selanjutnya adalah perkembangan spiritual. Di sini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu adalah di usia 3 sampai 6 tahun, yaitu adalah tingkat dongeng. Yang berikutnya adalah usia 7 sampai 12 tahun. Itu merupakan tingkat kenyataan. Maksudnya adalah memahami konsep ketuhanan secara konkret. Dan yang terakhir adalah the individual stage, adalah usia remaja yang mampu berpikir abstrak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual? Yang pertama, yang mempengaruhi perkembangan emosi yaitu diantaranya adalah pengaruh keadaan sendiri. Jadi di mana dirinya sendirilah yang menjadi faktor timbulnya emosi tersebut. Yang berikutnya adalah konflik yang terjadi dalam proses perkembangan itu juga mempengaruhi emosional seseorang. Terus berikutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang positif juga akan mengarahkan emosional seseorang positif juga. Terus selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sosial, perkembangan sosial. Di antaranya adalah individu itu sendiri, karena kematangan fisik dan psikis itu juga sangat mempengaruhi perkembangan sosial, di mana dia bisa berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya. Terus berikutnya adalah lingkungan keluarga, lingkungan luar rumah, dan pengalaman sosial seorang anak. Selanjutnya, spiritual. Yang mempengaruhi adalah lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seorang anak. Yang kedua adalah faktor genetik. Yang mempengaruhi spiritual yaitu adalah faktor genetik, yaitu adalah sifat bawaan. Seperti pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, sehingga ketika anak terlahir dari keluarga yang memiliki moral yang tinggi, maka insya Allah anak juga akan memiliki perilaku atau akhlak yang bagus pula dan memiliki nilai-nilai spiritual yang baik. Terus berikutnya adalah penalaran. Menurut Piaget, semakin tinggi tingkat penalaran seseorang, maka akan semakin tinggi pula moral seseorang. Terus yang terakhir adalah pengaruh adanya teknologi. Jadi informasi yang didapatkan itu akan berpengaruh terhadap spiritual anak atau seseorang. Selanjutnya adalah implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pentingnya kesadaran, pentingnya kecerdasan emosi. Yang kedua adalah peran guru dan orang tua sangat berpengaruh.
Yang ketiga adalah strategi yang tepat dalam pembelajaran. Tentunya pembelajaran komprehensif bisa mengembangkan keterampilan emosional dan sosial. Dan yang terpenting lagi adalah pengembangan spiritual. Guru membantu siswa untuk menghubungkan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari. Baik, setelah kita mempelajari modul perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik, mari kita refleksikan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kecerdasan emosi sosial dan spiritual merupakan elemen penting yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan agar peserta didik tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga cerdas dalam menghadapi tantangan emosional dan spiritual. Selanjutnya adalah aspek spiritual juga sangat penting dikembangkan. Sekolah dituntut untuk bisa memfasilitasi peserta didik untuk bisa memperdalam nilai-nilai keagamaan atau nilai spiritual, seperti contoh kegiatan berdoa melalui refleksi ketuhanan. Tentunya hal ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan nilai-nilai moral yang akan mengarahkan kepada kehidupan yang baik dan harmonis ke depannya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.